Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurud dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah Masjid Al-Hidayah Purwosari yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid yang mulia. Kemudian juga di malam yang mulia di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Maka para ulama ketika masuk pada hari Jumat timbul rasa kekhawatiran di dalam diri mereka sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, layak untuk senantiasa kita syukuri nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Bahkan duduknya kita di majlis yang mulia ini juga merupakan bentuk kenikmatan yang luar biasa yang layak untuk kita syukuri. Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan dan kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semuanya menanti-nantikan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pengkajian terhadap adab-adab yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Adab-adab Islam yang mana adab-adab ini merupakan sesuatu yang layak untuk kita ketahui, yang layak kemudian untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insyaallah materi yang akan kita sampaikan pada malam hari ini yaitu berkaitan dengan adabu talabul ilmi, yaitu adab-adab berkaitan dengan talabul ilmi. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita semuanya sudah mengetahui bahwasanya talabul ilmi ini merupakan salah satu amalan dan salah satu perintah yang luar biasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala dan baginda-Nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan kepada kita. Bahkan ilmu itu merupakan salah satu pembeda antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang belum atau kemudian tidak diberikan kemuliaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita tentang kewajiban menuntut ilmu ini sebagaimana dalam hadisnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Dan kaum muslimin di dalam teks hadis ini itu juga mencakup kemudian kaum muslimat. Karena banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang kalau kemudian kita baca seruannya itu hanya dikhususkan kepada kaum laki-laki saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Tetapi tidak kemudian seruan-seruan ini hanya dikhususkan kepada kaum laki-laki saja, tidak, tetapi mencakup seruan-seruan tersebut bagi kaum laki-laki ataupun kepada kaum perempuan. Sama seperti hadis yang kita bacakan tadi, Nabi menyeru kepada kaum muslimin, memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menuntut ilmu. Begitu pula kepada kaum muslimah. Maka jelas di dalam hadis yang kita bacakan tadi, menuntut ilmu itu merupakan salah satu bentuk kewajiban yang mana kita tidak bisa meninggalkan hal tersebut. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka di antara ayat yang menjadi keutamaan dari kita menuntut ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa di dalam kehidupan sehari-harinya, di mana Allah SWT katakan wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi perintah langsung dari Allah kepada baginda Rasul agar Nabi senantiasa meminta kepada Allah agar diberikan tambahan ilmu. Ini juga memberikan tanda kepada kita bahwasanya ilmu itu ya harus senantiasa kemudian kita minta kepada Allah agar kita diberikan kefahaman. Karena ilmu yang kemudian dapat mendatangkan manfaat kepada kita adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan wa qul rabbi zidni ilma. Dan para ulama kemudian menyebutkan ilmu merupakan salah satu ibadah yang paling mulia. Karena tidak mungkin kita sebagai seorang muslim dapat beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sempurna. Kita tidak akan tahu bagaimana bacaan sholat kita, bagaimana tata cara wudhu kita tanpa didasari dengan ilmu. Maka ilmu itu merupakan pondasi utama seseorang dapat beribadah kepada Allah. Bahkan diterima tidaknya sholat kita itu tergantung kepada ilmu kita. Karena berapa banyak orang yang kemudian melakukan suatu ibadah tetapi dia tidak mengilmui ibadah tersebut. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya pahala kepada mereka? Maka tidak ada satupun hal yang Allah perintahkan kepada baginda Rasul selain hanya untuk menambahkan kepadanya ilmu yang bermanfaat. Seandainya harta merupakan salah satu bentuk yang lebih bermanfaat daripada ilmu, maka Allah akan berkata kepada nabinya, wahai Muhammad, mintalah kepadaku tambahan harta. Ini tidak ada. Bahkan kita dapat mengetahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditawari tentang kenikmatan-kenikmatan dunia oleh orang-orang Quraisy untuk dapat meninggalkan agama Islam, Nabi tidak pernah menerimanya sama sekali. Dan ini menandakan bahwasanya harta yang kita miliki ini itu tidak akan dapat mendatangkan manfaat kalau kemudian kita tidak memiliki ilmunya. Orang yang memiliki banyak harta tetapi tidak punya ilmunya, ya mungkin akan hilang begitu saja ilmunya, akan hilang begitu saja hartanya. Tetapi orang yang memiliki harta yang banyak tetapi kemudian dibarengi dengan ilmu yang bermanfaat, insya Allah harta yang dia miliki ini akan mendatangkan manfaat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara ayat yang lainnya yang menjadikan ilmu lebih afdal dibandingkan dengan hal-hal yang lainnya adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu kemudian dengan orang-orang yang tidak berilmu? Maka sudah pasti jawabannya tidak akan sama. Di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian terangkan kepada kita di dalam ayat yang lainnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di mana Allah akan meninggikan, akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan kemudian berilmu. Sehingga di sini jelas bahwasanya orang yang berilmu itu lebih kemudian Allah tinggikan derajatnya, Allah muliakan kehidupannya dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Kaum muslimin para jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian di antara ayat yang lainnya di dalam surat Fatir Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya sangat luar biasa banyaknya ini, itu ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat takut kepadanya. Dan ternyata orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ulama. Jadi maksud dengan ulama di sini adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Karena mengapa setiap orang bertambah ilmunya, maka akan semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dihadapkan pada hal-hal yang syubhat, hal-hal yang kemudian naudzubillah haram, maka orang-orang yang beriman akan kemudian menjauhi hal-hal tersebut. Dikarenakan apa? Karena dia memiliki ilmunya. Semakin dia berilmu, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh dari hal-hal yang syubhat. Nah ini. Dan mungkin akan dapat kita saksikan di mana orang banyak melakukan kemaksiatan, ya banyak kemudian melakukan dosa, banyak yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala karena tadi tidak memiliki ilmu.
Mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita atau mungkin saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih belum mau datang ke masjid. Karena mengapa? Karena belum tahu ilmunya. Kalau ternyata di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang kemudian kita rangkaikan di dalamnya untuk kita kerjakan, itu banyak sekali faedah dan fadilah yang luar biasa. Nah, mungkin karena mereka belum tahu ilmunya tadi. Kalau ternyata melangkahkan kaki menuju masjid adalah bentuk penghapusan dosa, adalah bentuk pengangkatan derajat. Kemudian mungkin juga tidak tahu bahwasanya menunggu waktu sholat itu merupakan bentuk ribat. Atau mungkin belum tahu hal-hal yang lainnya, yang mana kalau seandainya setiap muslim itu tahu fadilah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan, maka mereka insyaallah akan kemudian ya berlomba-lomba dan kemudian bersegera dalam mendapatkan pahala tersebut. Dan ini disebabkan karena ilmu. Dan kemudian pastinya taufik dari Allah Azza wa Jalla. Karena mungkin ada di antara sahabat kita, teman-teman kita yang sudah punya ilmunya, sudah mungkin pernah disampaikan hadis-hadis Nabi, dalil-dalilnya dari Al-Quran ataupun Sunnah, tetapi karena belum mendapatkan taufik dari Allah, hidayah dari Allah, meskipun sudah punya ilmunya, mungkin tidak akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu dan mendapatkan taufik dari Allah adalah sesuatu yang kemudian senantiasa saling mengiringi. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka kita ketika Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita kesempatan untuk dapat bertolabul ilmi, dan duduknya kita di dalam majelis ini pun termasuk dalam kategori tolabul ilmi. Jadi jangan sampai kemudian kita beranggapan tolabul ilmi itu ya harus kemudian duduk di kelas, kemudian bertemu dengan para dosen dan guru. Tidak. Bahkan dimanapun kita berada, bahkan di antara bentuk tolabul ilmi pun kita dapat dengan membaca. Jadi tidak harus kemudian ada di kelas. Bahkan duduknya kita di majelis yang mulia ini, terlebih di tempat yang paling mulia ini, juga termasuk bentuk tolabul ilmi. Maka kita layak berbangga hati dan kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka di antara adab-adab thalabul ilmi yang disebutkan oleh para ulama yang pertama di sini adalah yanbaghi li talibil ilmi an yastahdira niyatal ikhlas. Yang pertama, hendaknya setiap para pencari ilmu ketika ingin mencari ilmu hendaknya menghadirkan di dalam hatinya itu niat yang ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai ada di antara kita para jamaah yang kemudian hadir ke masjid, ikut kajian di masjid karena malu kalau kemudian dikatakan oleh tetangga yang lainnya, seorang muslim kok tidak pernah ke masjid. Nah, ini sehingga apa? Datangnya ke masjid dia nanti bisa jadi bukan karena lillahi ta'ala, karena mungkin omongan-omongan tetangganya, atau mungkin ada unsur-unsur yang lainnya, maka tidak diperkenankan. Poin yang pertama disebutkan, hendaknya setiap para penuntut ilmu itu menghadirkan niat ikhlas di dalam dirinya. Tidak untuk karena mendapatkan sanjungan dari orang lain, tidak juga karena ingin mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi. Kita niatkan semuanya lillahi ta'ala. Maka dalam surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita agar kita mengikhlaskan setiap apa yang kita kerjakan itu untuk lillahi ta'ala, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita niat melakukan sesuatu itu karena manusia, ketika kemudian kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita nanti akan merasa kecewa. Sudah datang ke masjid, sudah berinfak ratusan juta, kemudian tidak disebut namanya, atau mungkin tidak ditulis namanya, maka nanti timbul kecewa di sana. Ini kalau kemudian setiap aktivitas dia tidak niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita niatkan lillahi taala, maka insyaallah sedikit ataupun banyak yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan manfaat. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, man talaba ilman, barang siapa di antara kita mencari sebuah ilmu, menuntut suatu ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang kemudian kita berharap dari ilmu yang kita cari ini
adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. La yatlubu illa liyusiba bihi 'aradud dunya. Yang seharusnya untuk kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi qadarullah. Ternyata terbesit di dalam diri kita ini ada niat yang kita peruntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Untuk kepentingan dunia. Maka orang-orang yang mungkin saat ini masih sekolah, masih duduk di bangku perkuliahan, kalau niat dari pertama dia sudah mencari ilmunya karena pengen mendapatkan suatu titel dari kuliahnya tadi dan tidak ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan sia-sia ibadah yang dia kerjakan tersebut. Karena menuntut ilmu termasuk bentuk ibadah. Tetapi ketika ibadah tersebut tidak diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bahkan diperuntukkan untuk perkara dunia saja, maka nanti akan sia-sia. La yatlubu illa liyusiba bi 'aradud dunya lan yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah. Maka barang siapa yang menuntut suatu ilmu tetapi dengan niat agar mendapatkan dunia yang dia inginkan, semata-mata untuk dunia saja tanpa terbesit di dalam dirinya keikhlasan lillahi ta'ala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yajid 'arafal jannah. Maka orang tersebut tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Ini kalau niat dia menuntut ilmu tidak untuk lillahi ta'ala, semata-mata hanya untuk dunia saja, maka di sini perlu adanya tajdidun niyah, perlu yang namanya pembaruan niat di dalam setiap aktivitas kita. Bahkan kita sebagai orang-orang yang bekerja pun sama, harus kemudian kita niatkan kerja kita ini lillahi ta'ala, untuk kemudian menghidupi keluarga kita, anak-anak kita, agar mereka kemudian dapat terpenuhi kebutuhannya, agar mereka kemudian tidak meminta-minta kepada orang yang lain. Maka ketika kita niatkan ibadah kita, pekerjaan kita, thalabul ilmi kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah SWT akan bimbing kita, kemudian Allah SWT akan tunjukkan kepada kita jalan kebaikan yang lainnya. Ini yang pertama. Jadi perlu niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian kalau seseorang dari pertama kali membaca, misalnya seseorang pengen mendalami suatu perkara, dia membeli suatu buku, dari pertama kali dia membeli buku, dia berniat, saya ingin membaca buku ini agar saya bisa membantah si fulan misalnya, maka hal-hal seperti ini juga termasuk hal yang dilarang. Hendaknya kita niatkan lillahi ta'ala. Yang kedua, di antara hal yang perlu kita perhatikan adalah hendaknya kita niatkan ketika kita menuntut ilmu itu adalah mengangkat kebodohan dari diri kita. Karena kita pastinya ketika Allah Subhanahu wa taala lahirkan dalam kondisi tidak mengetahui sesuatu, maka hendaknya setiap kita menuntut ilmu, kita niatkan ilmu tersebut adalah supaya dapat mengangkat kebodohan yang ada dalam diri kita, yang kemudian kita berusaha setelah dapat ilmu-ilmu tersebut, kita meniatkan agar kita pun dapat mengangkat kebodohan tersebut dari orang yang lainnya. Artinya apa? Dengan kita berzakat ilmu. Zakat ilmu itu adalah dengan mengajarkan kepada orang yang lainnya. Mungkin ada di antara kita orang-orang yang mungkin sudah memiliki ilmu yang sangat luar biasa, tetapi kemudian ilmunya tidak diberikan kepada orang yang lainnya. Padahal di antara adab sebagai para thalabul ilmu adalah hendaknya meniatkan saat dia menuntut ilmu itu mengangkat kebodohan dari dirinya, kemudian meniatkan kelak ketika dia sudah berilmu untuk mengangkat kebodohan tersebut dari orang-orang di sekitar kita. Ya, kalau kemudian kita adalah kepala keluarga, ya kemudian kita niatkan dari ilmu yang kita dapatkan ini untuk mengangkat kebodohan tersebut dari kemudian misalnya istri kita, anak kita, kemudian saudara kita dan lain sebagainya. Kemudian di antara adab yang lainnya disebutkan wayan baghi lahu, dan seyogianya bagi setiap para penuntut ilmu, an yatlubal ilman nafi', hendaknya mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak boleh kemudian kita mencari ilmu tapi ternyata ilmu tersebut adalah ilmu yang berbahaya, ilmu yang kemudian mendatangkan madarat kepada kita. Contohnya misalnya ilmu sihir. Ini diantara ilmu yang diharamkan untuk kemudian kita cari dan kita pelajari, tidak boleh. Hendaknya kita meniatkan dan mencari ilmu-ilmu itu yang dapat
memberikan manfaat kepada kita dan orang lain. Jadi jangan sampai kemudian kita mencari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Dan insya Allah setiap ilmu itu sebenarnya memiliki manfaatnya. Tidak harus kemudian ilmu syar'i. Tidak harus kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keagamaan saja, tidak. Bahkan para ulama mengatakan setiap ilmu yang kemudian dapat mendatangkan manfaat kepada kehidupan kita, itu pun termasuk ilmu-ilmu yang akan mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bayangkan kalau seandainya orang tidak mendapatkan atau tidak menemukan lampu, mungkin sampai saat ini kita tidak akan dapat mengambil faedah dari lampu yang kita dapat rasakan pada saat ini. Dan lampu itu tidak ada kaitannya dengan ilmu agama, ilmu syar'i tidak ada. Maka di sini kemudian kita perlu sampaikan kepada saudara-saudara kita bahwasanya setiap ilmu itu artinya tidak harus ilmu syar'i, ketika dapat mendatangkan manfaat kepada kita dan orang lain, itu pun layak kemudian untuk kita cari. Tetapi apa? Tetapi kemudian kita harus lebih memprioritaskan ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam diri kita berkaitan dengan ilmu syar'i. Jangan sampai kemudian orang lebih fokus kepada ilmu dunia tetapi meninggalkan ilmu syar'inya, tidak. Berapa banyak orang yang luar biasa dalam bidang sains, dalam bidang hal yang lainnya, tetapi ketika ditanya tentang agamanya mungkin akan kita berikan nilai 0 atau lain sebagainya. Maka ini terbalik. Maka hendaknya kita lebih mengutamakan ilmu agama kita, tetapi dengan tidak melupakan ilmu-ilmu agama karena ilmu-ilmu dunia. Karena mengapa? Ilmu dunia pun tersebut akan dapat memberikan manfaat dalam kehidupan kita, sehingga harus dibarengi. Terlebih kita saat ini berada di era yang serba ada, sehingga kita setidaknya diminta untuk mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Wa huwa ilmu kitab was sunnati bi fahmi salafil ummah. Dan yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat di sini yaitu ilmu yang berasal dari Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Was sunnah, dan kemudian ilmu yang berasal dari sunnah nabawiyah. Bi fahmi salafil ummah, dan kemudian kita mempelajari Al-Quran, kita mempelajari sunnah itu melalui pemahaman para ulama salafus sunnah, melalui pemahaman para pendahulu-pendahulu kita. Jadi tidak boleh kemudian saat kita membaca Al-Quran kemudian kita menafsirkan dengan kehendak kita, tidak. Kemudian kita menguraikan ayat tersebut dengan kehendak kita, tidak. Sama dengan hadis, ketika kita mendapati suatu hadis, tidak boleh kemudian kita memaknai hadis tersebut dengan iradah kita, dengan keinginan kita, tidak. Tetapi harus dengan apa? Bifahmi salafil ummah, dengan pemahaman para salaf saleh, yaitu para generasi terbaik, baik dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian dari kalangan para tabi'in dan pengikutnya para tabi'ut tabi'in. Maka ini adalah ilmu yang bermanfaat. Karena berapa banyak orang yang kemudian membaca Al-Quran tetapi dia menerjemahkan Al-Quran, memahami Al-Quran dengan kehendaknya dia, sehingga mungkin ada beberapa ayat yang diterjemahkan, yang ditafsirkan dengan penafsiran yang salah. Karena mengapa? Tadi tidak dilandaskan pada pemahaman yang sahih dari para ulama salafus saleh. La yatlubu al-ilma, la yatlubu ilmal kalam. Disebutkan di sini, dan kita tidak boleh mencari ilmu kalam. Ilmu kalam itu kalau diterjemahkan kemudian ya ilmu mantik. Ilmu mantik. Wal filsafah, dan kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan filsafat. Wa ma dararuhu aktsar min naf'ihi, dan segala bentuk ilmu yang mana bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Meskipun kemudian para ulama ada yang memberikan pengecualian, boleh seorang muslim mencari ilmu-ilmu tersebut tetapi dengan tujuan yang jelas. Misalnya seseorang mempelajari ilmu mantik supaya apa? Supaya dia dapat membantah orang-orang mungkin yang masih di luar Islam, supaya mereka kemudian dapat apa? Diajak berdiskusi, sehingga dengan diskusi tersebut mereka dapat kemudian masuk ke dalam agama kita. Atau mungkin dengan mengajak orang-orang yang sesat, maka itu kan perlu retorika, bagaimana cara kita berbicara. Maka kalau kemudian kita tidak mempelajari ilmu tersebut, kita tidak akan dapat kemudian mengungguli keilmuan mereka. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan diperbolehkan pada batas-batas yang kemudian tidak berlebihan. Karena mengapa? Kalau seandainya kita mencari ilmu-ilmu tersebut tanpa bimbingan guru-guru yang sahih manhajnya, maka kita nanti akan kemudian kebelabasan. Yang pengennya dari awal mencari ilmu kebenaran tetapi malah kemudian
mencari ilmu-ilmu yang kemudian mengorek-ngorek dan lain sebagainya tentang agama Islam. Maka banyak kita dapati orang-orang yang sudah memiliki titel yang luar biasa tetapi malah menjadi musuh bagi Islam karena tadi mereka mencari ilmu, mungkin ada gurunya, mungkin ada pembimbingnya, tetapi guru dan pembimbingnya ternyata juga memiliki pemahaman yang salah terhadap agama Islam. Maka jika tidak ada sesuatu kepentingan untuk kita mencari ilmu tersebut, ya lebih baik kita tinggalkan. Terlebih kemudian pada hal-hal yang lebih khusus terhadap hal tersebut. Baik, para jemaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara adab yang lainnya bagi para penuntut ilmu adalah wa yanbaghi lahu kadzalika an yakhtara man yata'allama minhu. Hendaknya kita sebagai para penuntut ilmu ketika ingin mencari ilmu, maka hendaknya kita melihat kepada siapa guru yang akan kita ambil ilmunya. Jadi jangan sampai kita pengen menuntut ilmu tetapi guru yang kita cari itu ternyata guru-guru yang naudzubillah, guru-guru yang sesat misalnya. Atau mungkin guru-guru yang memiliki pemahaman yang salah. Misalnya akidah Syiah misalnya. Kita sudah tahu kemudian bahwasanya mereka adalah sesat, tetapi kemudian kita mengambil ilmu dari mereka. Maka di sini tidak diperbolehkan. Maka di antara poin di sini sebutkan hendaknya seseorang yang mencari ilmu juga mencari ilmu guru-guru yang berkompeten dalam hal tersebut dan kemudian guru-guru yang sahih akidahnya. Karena mengapa kalau kemudian kita mencari ilmu dari orang yang salah, maka pemahaman kita pun nanti akan menjadi pemahaman yang salah. Misalnya seseorang pengen belajar agama Islam tetapi belajarnya dari seorang pendeta, maka ini kan salah. Atau mungkin seseorang pengen mendalami ilmu agama tetapi kemudian masuknya ke universitas-universitas yang non muslim misalnya, maka di sini yang nggak masuk. Sehingga di antara poin yang perlu kita perhatikan adalah hendaknya setiap para penuntut ilmu ketika dia ingin mencari ilmu, hendaknya melihat kepada siapa gurunya yang diambil ilmunya. Karena takutnya nanti kalau kita setelah mencari ilmu ya, cara mencari guru ya, nanti kita pun akan menjadi orang-orang yang salah. Tetapi ini tidak menjadi kemudian menjadikan kita menjadi orang-orang yang ta'assub, yaitu orang-orang yang fanatik. Dalam artian apa? Dalam artian kalau kita tidak diajar oleh ustadz ini, maka saya tidak akan mencari ilmu. Ini salah satu bentuk hal yang perlu kita hindari. Karena mengapa? Ta'assub di dalam agama kita itu termasuk hal yang dilarang. Bahkan di antara kesesatan orang-orang terdahulu, orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu adalah karena adanya unsur ta'assub. Unsur ta'assub yaitu unsur apa? Unsur senantiasa membangga-banggakan nenek moyang mereka. Maka kalau ada di antara para thalibul ilmu itu yang ada dalam dirinya sifat ta'assub, yang mana kalau saya tidak diajar oleh ustadz ini maka saya tidak akan mau mengambil ilmu. Kalau yang tidak mengisi kajian tidak ustadz ini maka saya tidak akan datang. Maka ini adalah bentuk ta'assub yang kemudian layak untuk kemudian kita hindari. Para jemaah insyaallah dimuliakan dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka suatu hari pada saat Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang khalifah, pernah datang beberapa utusan, banyak sekali utusan-utusan dari berbagai negara itu datang ke singgasana beliau. Ada yang datang kemudian dari Mesir, ada yang datang kemudian dari Madinah, dari Mekah dan sebagainya, datang menemui Khalifah Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita seandainya misalnya di Indonesia, maka ada utusan dari Amerika, dari Singapura, dari Malaysia, dari Thailand, dari Filipina dan sebagainya. Maka pada saat mereka telah berkumpul, Umar bin Abdul Aziz ini mempersilahkan setiap utusan itu untuk kemudian berdiri dan kemudian menyampaikan unek-uneknya, untuk menyampaikan kemudian pendapatnya dan sebagainya. Maka pada saat itu tibalah saat di mana ada di antara utusan itu yang kemudian diperintahkan untuk berbicara. Ternyata yang berbicara di situ adalah anak kecil. Yang berdiri dari kelompok tersebut adalah orang yang masih, ya mungkin masih kita katakan masih kecil. Maka kemudian pada saat Umar bin Abdul Aziz melihat ternyata yang berdiri adalah orang yang masih kecil, ya mungkin belum dewasa, Umar bin Abdul Aziz mengatakan hendaknya yang berbicara di antara kalian adalah orang yang lebih tua. Artinya di sini timbul perintah dari Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang khalifah, hendaknya yang berbicara mewakili negara kamu itu ya orang yang lebih dewasa lah, orang yang lebih tua misalnya. Maka ketika itu anak kecil tersebut berkata kepada
Umar bin Abdul Aziz, wahai Umar bin Abdul Aziz, seandainya sesuatu itu diukur dari tuanya kita atau umur kita, maka orang tersebut berkata, hunaka man afdalu minka, maka di sana ada orang yang lebih berhak daripada dirimu untuk menjadi khalifah. Jadi orang tersebut mengatakan, wahai khalifah, seandainya sesuatu itu diukur dari umur kita, dari kedewasaan kita, maka masih banyak orang yang berhak menjadi khalifah daripada Umar bin Abdul Aziz. Karena mengapa Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang pada saat itu ya belum terlalu tua, masih muda lah. Tetapi karena memang luar biasa kesolehan dan ilmunya, dia diangkat menjadi seorang khalifah. Maka pada saat itu sang anak ini berkata kepada khalifah, innamal mar'u bi asgharaihi, wahai khalifah, sesungguhnya seseorang itu dilihat dari asgharaihi, yaitu qalbuhu wa lisanuhu, dilihat dan dinilai dari hati dan kemudian lisannya. Maka seseorang yang memiliki ilmu, yang memiliki hati yang baik, itu layak untuk berbicara. Tidak harus kemudian dia harus memiliki titel yang sudah, misalnya kalau di kita harus sudah doktor atau mungkin harus sudah magister, tidak. Setiap kali seseorang memiliki ilmu dan kapasitas yang mumpuni dan kemudian memiliki pemahaman yang baik, memiliki hati yang kemudian juga baik, maka mereka layak untuk berbicara. Maka kemudian setelah itu Umar bin Abdul Aziz mempersilahkan kepada anak tersebut untuk berbicara. Makanya diantara fadilah yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dan diberikan kepada orang-orang yang berilmu. Para jemaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka di sini Malik bin Anas radhiyallahu anhu berkata, inna hadzal ilma dinun. Jadi sesungguhnya ilmu ini adalah agama kita. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka hendaknya perhatikanlah kepada siapa kalian mengambil ilmu kalian tersebut. Nah, ini diantara pesan dan kemudian nasihat dari Malik bin Anas, di mana Malik bin Anas mengatakan bahwasanya ilmu yang kita cari ini adalah bagian dari agama kita. Maka hendaknya kita benar-benar melihat dan kemudian mengetahui siapa guru yang akan kita ambil ilmunya, sehingga apa? Kita benar-benar dapat mengambil manfaat dan tidak mendapatkan hal-hal yang dapat mendatangkan bahaya terhadap diri kita. Kaum muslimin, para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara poin yang selanjutnya, di antara adab talibul ilmi adalah wa yanbaghi lahu an yanzura ila muallimihi bi ainil ihtirami wa tauqir. Hendaknya setiap orang yang mencari ilmu itu melihat kepada gurunya, hendaknya memperlakukan gurunya dengan ihtiram, yaitu dengan cara memuliakannya. Andainya setiap murid, setiap santri itu memuliakan gurunya, memuliakan gurunya. Ya, meskipun kemudian memuliakan guru di sini tidak harus ya, kemudian berlebihan, tidak kemudian ya berlebihan, ya, secukupnya saja. Karena mungkin ada di antara saudara-saudara kita itu yang begitu mengagungkan gurunya, ya, bahkan sampai kemudian apapun yang dikerjakan gurunya itu kemudian kita ikut dan sebagainya. Bahkan ada di beberapa tempat itu yang hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan itu dilakukan. Maka di sini di antara maksud menghormati guru itu ya artinya dalam konteks yang tidak berlebihan. Kita hormati guru kita sebagaimana mestinya. Fa inna hadza aqrabu ila intifa'i bihi, karena sesungguhnya dengan kita memuliakan guru kita, maka insyaallah kita akan lebih mendapatkan manfaat dari ilmunya. Mungkin ada di antara kita ini tidak dapat mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan karena tadi kurangnya seorang murid mengambil manfaat dari gurunya, kurangnya seorang murid memberikan taukir, memberikan kemuliaan kepada guru-gurunya. Terlebih sekarang ini kita dapat lihat bagaimana berapa banyak bahkan ya para murid itu yang kemudian memiliki sikap yang tidak baik terhadap gurunya. Mungkin maaf kita katakan kurang ajar terhadap gurunya. Maka wajar kalau kemudian ilmu yang mereka cari selama ini tidak mendapatkan dan tidak mendatangkan manfaat kepada dirinya sendiri, terlebih kepada orang lain. Qala Ar-Rabi berkata, majtara'tu an ashrabal ma'a wasyafi'i yanzuru ilayya. Saya tidak pernah merasa berani. Jadi Rabi ini berkata, saya tidak berani sama sekali untuk minum sedangkan Imam Syafi'i melihat kepadaku. Jadi ketika Rabi pengen minum dan pada saat itu Imam Syafi'i melihat kepadanya, maka di antara bentuk ihtiramnya, di antara bentuk pemuliaan Rabi kepada Imam Syafi'i itu Rabi ini tidak
berani minum. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pengagungan Rabi' kepada Imam Syafi'i sebagai gurunya. Ini seperti yang dikatakan oleh Rabi', majtaratu an ashrabal ma'a wasyafi'iyyu yanduru ilayya haibatan lahu. Jadi saya tidak pernah memberanikan diri untuk melakukan sesuatu hal yang di luar kapasitas saya, misalnya seperti minum tadi atau mungkin makan dan sebagainya. Pada saat itu ternyata Imam Syafi'i melihat kepada saya. Di antara bentuk penghormatan dia kepada Imam Syafi'i, maka dia tidak melakukan hal-hal tersebut. Tapi yang selanjutnya, para jamaah insyaallah dimuliakan dirahmati Allah azza wa jalla, di antara adab menuntut ilmu adalah wayan baghilahu an yatajannaba al-asbab asy-syaghilah anit tahsil. Hendaknya seseorang yang mencari ilmu menjauhi hal-hal yang dapat membuat dirinya sibuk dari menggapai apa yang dia inginkan. Jadi misalnya kita ingin mencari ilmu, misalnya ingin menghafal Al-Quran 30 juz, tetapi apa kemudian kita disibukkan dengan hal-hal yang dapat menyibukkan kita dari menghafal, sehingga kita jangankan menghafal, membaca pun kita akhirnya terhalangi. Maka di sini setiap para penuntut ilmu hendaknya tidak melakukan hal-hal yang dapat menyibukkan dia dari mendapatkan ilmu yang dia inginkan. Karena mengapa ya tadi? Misalnya dia ingin menguasai suatu ilmu tetapi dihalangi dengan hal-hal yang lainnya. Maka hendaknya kita lebih utamakan hal-hal yang lebih utama untuk kita kerjakan. Illa sababan la budda minhu lil hajah, kecuali beberapa sebab yang hendaknya dan harus kita kerjakan pada saat itu, dan mana perkara-perkara tersebut adalah perkara yang mendesak, maka ini boleh kemudian kita kerjakan. Fal ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tihi kullak. Karena mengapa ilmu itu tidak akan memberikan kepada kita apa yang dia miliki sebelum kita kemudian memberikan apa yang kita miliki. Artinya kalau kita kemudian memberikan porsi yang sangat sedikit kepada ilmu, maka jangan harap kemudian kita dapat menguasai ilmu yang kita inginkan. Ketika kita sudah memfokuskan diri kita untuk menuntut ilmu saja, kadang ilmu itu tidak mau memberikan ilmunya kepada kita. Artinya apa? Mungkin ada orang-orang yang sudah belajar ilmu bertahun-tahun, tetapi apa? Belum juga paham. Itu orang-orang yang sudah fokus terhadap ilmunya, terlebih orang-orang yang kemudian tidak fokus, bahkan disibukkan dengan hal yang lainnya. Bagaimana ilmu akan memberikan haknya kepada kita kalau kita sendiri kemudian tidak dapat memberikan hak kita kepada ilmu. Sehingga kita harus benar-benar memfokuskan diri kita saat kita ingin mencari ilmu yang kita inginkan. Kaum muslimin para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla. Kemudian di antara adab yang lainnya, wayan baqilahu an la yarfa sautahu raf'an balighan min ghairi hajatin. Hendaknya seorang penuntut ilmu ketika berada di hadapan para gurunya tidak mengangkat suara dengan suara yang sangat tinggi jika tidak ada keperluan sama sekali. Ini tidak boleh. Kecuali kalau sebenarnya ada pertanyaan kemudian dia mengangkat suara, maka di sini perbolehkan. An la yarfa sautahu, hendaknya tidak mengangkat suaranya dengan suara yang tinggi tanpa ada keperluan sehingga mengganggu gurunya. Wala yadhak, dan juga tidak tertawa. Wala yukthirul kalam min ghairi hajatin, dan juga tidak memperbanyak berbicara kecuali pembicaraan yang perlu untuk dibicarakan. Wala ya'bathu biyadihi, dan juga tidak bermainan dengan kedua tangannya. Wala yaltafit yaminan wala shimalan, dan juga tidak nengok kanan nengok kiri, sehingga apa? Kefokusan dia dalam menuntut ilmu itu tidak sempurna. Nah di sini. Kemudian di antara adab yang lainnya yang perlu kita perhatikan di sini adalah wa min dzalika an yadkhula ala syaikhihi kamilal khisalil mutahharan. Hendaknya setiap para penuntut ilmu ketika dia ingin masuk ke tempat dia menuntut ilmu, hendaknya dalam kondisi yang sempurna. Baik kemudian pakaiannya, jangan sampai orang menuntut ilmu kemudian pakaiannya tidak baik, pakaiannya kotor, kemudian baunya juga tidak sedap. Ya, mandi sebenarnya tidak harus mandi, karena mungkin ada orang-orang yang tidak mandi tetapi juga dapat menjaga kebersihannya. Tapi di sini di antara hal yang perlu kita perhatikan saat kita ingin masuk ke tempat di mana kita mencari ilmu adalah
an yadkhula ala syaikhihi, hendaknya dia masuk ketika bertemu dengan syekhnya, kamilul khisal, dalam kondisi, dalam sifat yang sangat baik. Baik celana kita, kemudian pakaian kita, jika perlu kemudian kita pakai peci, ya kita pakai peci. Jika perlu pakai minyak wangi, kemudian kita pakai minyak wangi. Sehingga apa? Kita benar-benar dapat mendatangkan manfaat bagi teman-teman yang ada di samping kita. Maka di antara hal yang dimakruhkan di dalam Islam itu ketika seseorang sholat, tidak boleh seseorang sholat atau mendatangi sholat dalam kondisi masih memiliki bau yang tidak sedap. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, tidak boleh seseorang masuk ke dalam masjid setelah dia makan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay, sampai kemudian dia dapat memastikan bau tersebut hilang. Ini diantara kebiasaan orang Arab saat itu, ya mereka ketika makan bawang merah, bawang putih, bawang bombay itu ya langsung dimakan tanpa diolah, sehingga apa? Dapat mendatangkan bau yang tidak sedap. Nah, kalau kemudian mereka langsung masuk ke masjid, dia khawatirkan akan mengganggu teman di samping kanannya, teman samping kirinya. Maka di antara adab seseorang ketika masuk ke dalam masjid pengen sholat, itu hendaknya memperhatikan dan memastikan bahwasanya tidak ada bau yang tidak sedap dari anggota tubuh dia, baik bajunya atau mungkin baik pecinya, terlebih baik bau mulutnya dan sebagainya. Ini jangan sampai. Karena mengapa? Fa innal malaikata tata'adda minhu yata'adda banu Adam. Karena sesungguhnya para malaikat itu pun akan merasa terganggu sebagaimana manusia terganggu. Mungkin kita pernah sholat suatu hari, takbir, kemudian datang seseorang di samping kita, ternyata naudzubillah baunya tidak sedap sekali. Ya, baik bau disebabkan karena bau mulutnya atau mungkin pakaiannya. Sehingga kita ada timbul rasa, oh saya batalkan saja sholatnya, atau kemudian saya tetap bertahan tetapi dengan cara tadi menahan bau yang tidak sedap. Nah, ini diantara hal yang perlu kita perhatikan. Hendaknya seorang yang pengen sholat ataupun setiap para thalabul ilmi ketika pengen masuk ke dalam masjid atau ketika pengen masuk ke dalam tempat dia belajar, benar-benar memastikan kondisi tubuh dia itu dalam kondisi yang baik, pakaiannya baik, ya baunya juga wangi. Multaziman bil adab syar'iyyati dzahirah wal khafiyah. Kemudian memperhatikan adab-adab syar'i baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Katantifi bi izalatil awsah, seperti membersihkan sesuatu yang kotor dari pakaian kita. Wanatfil ibid, dan kemudian kita mencabut bulu ketiak kita. Dan ini sudah kita sampaikan pada bab-bab sebelumnya berkaitan dengan adabul fitrah. Hendaknya kita tidak memelihara bulu ketiak kita sampai lebih dari 30 hari, atau mungkin ya kalau sudah panjang ya sudah kita cabut atau mungkin kita cukur. Wa izalati rawaihil karihah, dan kemudian kita berusaha untuk menghilangkan setiap bau yang tidak sedap. Ya, kalau di kita ada bau jengkol, ya, ada mungkin bau pete, ada mungkin bau rokok yang itu baunya permanen dan kadang sulit hilangnya. Maka hal seperti ini hendaknya ketika kita pengen masuk ke dalam masjid kita hilangkan terlebih dahulu, baik dengan gosok gigi atau mungkin dengan hal-hal yang lainnya. Wa tasrihul lihyati wattibi, dan kemudian kalau kita punya jenggot ya kita sisir jenggot kita, dan kemudian kalau kita punya minyak wangi maka hendaknya kita pakai minyak wangi tersebut. Agar apa? Agar baju kita dan tubuh kita mengeluarkan bau yang sedap. Kemudian di antara adab yang terakhir disebutkan di sini, wa min dzalika an ya'mala bima yata'allamahu. Hendaknya setiap para thalabul ilmi mengamalkan setiap ilmu yang sudah dia dapatkan. Nah ini. Jadi kita ini diperintahkan untuk menuntut ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, maka tugas kita adalah mengamalkan ilmu tersebut. Setelah mengamalkan apa? Yang ketiga adalah mengajarkannya. Ini, yaitu dengan menzakatkan ilmu tersebut kepada orang lain. Qala ba'duhum yadhaful ilm bil amali. Jadi ilmu itu harus dibandingi dengan amal. Kalau tidak, ya hilang. Mungkin kita sudah bisa baca Al-Quran ketika SD, SMP nggak baca Quran, SMA nggak baca Quran, kuliah nggak baca Quran. Maka ketika kita dites mungkin pada saat itu kita tidak bisa baca lagi karena apa? Ilmunya tidak diamalkan. Maka disebutkan di sini ilmu itu akan hilang ketika tidak diamalkan. Maka perlu untuk diamalkan dari setiap ilmu yang pernah kita dapatkan. Fa in ajabahu wa illa irtahala. Kalau tidak diamalkan maka dia akan pergi, akan hilang.
Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikianlah adab-adab para penuntut ilmu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada adab-adab yang lainnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Marilah kita tutup dan kita akhiri majelis kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.